Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, gimana kabar hari ini? Tentunya hanya bersama Yesus. Karena kasih setianya yang Tuhan telah berikan pada setiap kita, boleh kita rasakan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdiam diri. Kita berikan waktu, pikiran, hati dan jiwa kita untuk datang menyembah. Inilah saatnya, waktunya. Berikan seluruh hidup kita untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan berkat-Mu, bahkan kasih setia yang tidak pernah kami nyatakan bahwa Engkaulah begitu baik. Engkau telah menyatakan begitu dalam kasih-Mu atas setiap kami. Biarlah kasih-Mu itu menyertai, menuntun, memimpin kami, sehingga hidup kami diberikan kekuatan, kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Saudara, mari kita dengan sungguh-sungguh hati menyembah. Berikan hati kita, pujian, pengagungan kita hanya kepada Tuhan. Katakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan, berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji
Engkau dahsyat dalam setiap hidup kami, dalam setiap tantangan kehidupan. Engkau selalu ada. Engkau bahkan berserta kami. Kami percaya Tuhan, Engkau turun tangan atas setiap hidup kami. Mari Bapak Saudara, imani, yakini bahwa Tuhan Yesus senantiasa ajaib dan dahsyat di setiap hidup kita. Amin. Katakan dengan iman, dengan sungguh hati. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yes Tuhan, yakin imani Yesus dahsyat ajaib. Haleluya. Benar Tuhan, inilah iman percaya kami. Engkau adalah kami yang dahsyat dan ajaib. Kami hamba-hambamu yang dari rumah-rumah pada kesempatan saat ini, Tuhan, Engkau yang sanggup memberikan segala macam cara untuk kami dapat bangkit. Serukan nama Yesus, katakan haleluya. Amin Tuhan, kita akan menyanyi Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Maju takkan kuasanya.
Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus menara yang kuat. Oh, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yes, amin. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam setiap hidup kami. Engkau telah bangkit mengalahkan maut. Dan bahkan Engkau telah hidup, menyatakan kasih setiamu yang tidak berkesudahan dulu, sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah kan yang setia, Engkau yang adil. Bahkan pada kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan kami, kuduskan, layakkan apa yang kami bawa ini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas berkat, atas kasih, atas curahan kasih karunia berkat-Mu dalam setiap hidup kami. Biarlah kami bawa persembahan ini dengan rasa syukur dan hormat, bahwa pemeliharaan-Mu senantiasa ada dalam setiap hidup kami, Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya Terima kasih atas persembahan Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati untuk kita memuji, menyembah. Siapkan untuk pikiran kita bahwa Tuhan selalu menjadi kekuatan kita. Kita tidak akan mengandalkan pikiran kita. Tak akan ku andalkan kekuatanku, tak akan ku andalkan pikiranku. Ku yakin Tuhan selalu besertaku, tak ada yang mustahil bagimu. Tak akan ku andalkan kekuatanku, tak akan ku andalkan pikiranku. Ku yakin Tuhan selalu
kesudahan kasih setiamu. Setiap hari kau selalu menolongku. Tak akan ku andalkan kekuatanku, tak akan ku andalkan pikiranku. Ku yakin Tuhan selalu besertaku, tak ada yang mustahil bagimu. Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan selalu buka jalan diberikan bagiku. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Setiap hari kau selalu menolongku. Tak akan ku andalkan kekuatanku, tak akan ku andalkan pikiranku. Ku yakin Tuhan selalu besertaku, tak ada yang mustahil bagimu. Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan selalu buka jalan diberikan bagiku. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Setiap hari kau selalu menolongku. Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan selalu buka jalan diberikan bagiku. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Setiap hari kau selalu menolongku. Setiap hari kau selalu menolongku. Setiap hari kau selalu menolongku. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu mengajak menaikkan pujian ini kembali untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita agar kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tak akan ku andalkan kekuatanku, tak akan ku andalkan pikiranku. Ku yakin Tuhan selalu besertaku, tak ada yang mustahil bagimu. Tak akan ku andalkan kekuatanku, tak akan ku andalkan pikiranku. Ku yakin Tuhan selalu besertaku, tak ada yang mustahil bagimu. Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan selalu buka jalan diberikan bagiku.
tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Setiap hari kau selalu menolongku. Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Tuhan selalu buka jalan diberikan bagiku. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu. Setiap hari kau selalu menolongku. Setiap hari kau selalu menolongku. Setiap hari kau selalu menolongku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Pada saat ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu untuk berbakti dan beribadah kepadamu. Pujian, pengagungan, dan keyakinan akan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup kami. Keyakinan ini yang membuat kami semakin semangat, kami tetap kuat, bahkan kami tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, sebentar kami akan duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicara kepada kami. Engkau yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan saat ini kami akan diberikan kemenangan kembali oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Berbicaralah Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita. Amin. Baik, di akhir bulan Agustus ini saya masih menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup yang selalu berkemenangan. Kita akan membaca kembali ayatnya di dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya hidup yang selalu berkemenangan adalah dambaan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Tuhan sangat merindukan anak-anaknya di dalam menjalani sebuah kehidupan, warna kehidupannya itu selalu diwarnai dengan kemenangan. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang jatuh bangun, mari kita tetap bangkit, mari kita tetap menatap hari esok, dan Tuhan sebagai pahlawan telah memberikan kemenangannya dan diberikannya kepada kita. Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, dia merasakan satu kehidupan setiap hari Tuhan membawa dia untuk hidup di dalam jalan yang penuh dengan kemenangan. Dan saya percaya saudara dan saya pun bisa menghadapi setiap situasi dan keadaan, pergumulan, masalah, persoalan, dan kesulitan dalam hidup. Dan Tuhan memberikan kemampuan untuk kita selalu hidup berkemenangan. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 cara supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang selalu berkemenangan. Cara yang pertama, hiduplah dengan hati yang baik. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, memiliki kehidupan yang baik itu dimulai dari hati yang baik. Seseorang bisa menang menghadapi kehidupan, menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan itu karena memang kualitas hatinya itu adalah hati yang baik. Hati yang terjaga, hati yang kuat, hati yang tidak mudah khawatir, tidak mudah kecut, tidak mudah tawar, tidak mudah menyerah menghadapi masalah dan tantangan apapun. Nah, seringkali saudaraku kita menghadapi kondisi yang ada, baik berat maupun ringan, sebetulnya yang menentukan kemenangan di dalam kenyataan menghadapi kehidupan itu bukan yang nampak di luar, tetapi bagaimana sikap dan kondisi hati kita. Karena itu ayat firman Tuhan di sini mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ dikatakan terpancar kehidupan.
Dari hati kita ini akan terpancar kehidupan. Nah, saudaraku, hati yang terjaga dengan baik adalah hati sekali lagi yang tidak takut, tidak cemas, tidak khawatir. Hati yang bersuka cita, bukan hati yang suka bersungut-sungut, suka ngomel, suka menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Saudaraku, hati kita ini adalah sebuah landasan kekuatan yang Tuhan mau agar landasan kita ini tidak rusak, tidak goyah, tidak koyak. Karena itu saudaraku, kita melihat di sini hati yang baik itu, kalau kita melihat coba di dalam Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi betapa pentingnya saudara dan saya memiliki hati yang baik, karena begitu hati kita mulai kotor, hati kita tidak lagi dipakai untuk menyimpan kebenaran firman, untuk menyimpan kuasa Tuhan di mana kuasa pengurapan ada di hati kita, maka hati kita akan dimanfaatkan oleh kuasa si jahat. Dari hati akan timbul segala yang tidak baik, segala yang jahat, niat buruk, niat jahat, ada percabulan, ada perzinahan, ada apa saja saudaraku. Ada pembunuhan, ada emosi, ada amarah, ada iri hati. Segala yang buruk akan muncul dari hati kita kalau hati kita tidak terjaga. Karena itu tugas utama bagi seorang yang hidupnya mengalami kehidupan yang selalu berkemenangan adalah menjaga hati. Supaya apa? Supaya tetap baik. Kalau hati kita baik, saudaraku, yang keluar di pikiran kita juga baik, yang keluar di perkataan kita juga baik, yang keluar dalam perbuatan kita juga baik. Tuhan rindu saudara dan saya itu memiliki kehidupan yang baik, yang terjaga, supaya dari dasar hati kita terpancar kehidupan. Tuhan punya sebuah ilmu yang sangat tinggi, yang tidak ada tandingannya dengan ilmu apapun, itu yang disebut namanya ilmu hati. Saudaraku, bermain dengan Tuhan itu bukan masalah penampilan, bukan masalah lama atau barunya menjadi orang percaya, menjadi orang yang melayani, menjadi orang yang suka memberi. Tetapi saudaraku, yang paling dinilai oleh Tuhan dalam hidup seseorang adalah kualitas hatinya. Karena itu bermain dengan Tuhan tidak bisa bermain dengan pengalaman, dengan uang, dengan pelayanan, dengan apapun, tidak bisa tergantikan kecuali dengan hati kita. Tuhan itu senang saudaraku melihat hati kita. Manusia melihat penampilan, Tuhan melihat hati. Saya percaya saudaraku, penampilan penting, sesuatu yang di luar nampak itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah kualitas hati kita. Hati yang terjaga, hati yang baik, tidak mudah lemah, tidak mudah menyerah. Bukan hati yang menyimpan amarah, kebencian, dan hati yang menyimpan dendam dan lain sebagainya. Tetapi hati yang penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus, penuh dengan kuasa firman yang ada di hati kita. Sehingga setiap hari hati kita selalu bersyukur, selalu bersuka cita, dan hati kita selalu kuat. Saudaraku, ciri-ciri orang yang hatinya lemah, yang pertama dia mudah khawatir, yang kedua dia mudah marah, yang ketiga dia mudah bersungut-sungut, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Tetapi hati yang kuat, hati yang terjaga adalah orang yang selalu bersyukur, bersuka cita, memuji menyembah Tuhan, dan selalu percaya akan janji Tuhan, selalu percaya akan pemeliharaan Tuhan, apapun situasinya, keadaannya, sekalipun sekarang kita sedang hidup di era pandemi COVID-19, tetapi kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia, Dia pasti akan menolong kita, Dia pasti akan turun tangan, campur tangan, memberkati hidup kita sekalian. Setuju, katakan amin. Cara yang pertama supaya kita hidup selalu berkemenangan adalah milikilah hati yang baik. Yang kedua, supaya kita selalu hidup berkemenangan, hiduplah dengan saling peduli, saudaraku. Ibrani pasal 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita ini tidak boleh hidup hanya berfokus kepada diri kita sendiri.
Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup bersama dengan orang lain. Kalau saudara sekarang berhasil diberkati menjadi orang besar, itu pun karena Tuhan pakai orang lain. Kalau kita jadi pemimpin, kita menjadi orang yang mengalami kelebihan melebihi yang lain, itu karena Tuhan sudah memakai orang lain untuk membesarkan kita, untuk memberkati kita, untuk menaikkan level kita. Karena itu saudaraku, siapapun kita mungkin yang secara ekonomi masih di bawah atau sudah di atas, ayo kita mau belajar sekecil apapun melakukan bagian kita menjadi orang yang saling peduli. Saling memperhatikan. Saudaraku, manusia itu yang pertama punya kebutuhan diperhatikan. Tetapi jangan lupa, kita juga diberi kemampuan untuk apa? Memperhatikan. Kita senang diperhatikan, tetapi kita juga harus jujur dan sadar bahwa saudara dan saya juga punya potensi, punya kemampuan untuk memperhatikan orang lain. Karena itu kalau kita melihat ayat ini jelas sekali, Tuhan menasihati kita, marilah kita saling memperhatikan. Ini kata saling, itu artinya ayo kita bersama-sama supaya kita saling mendorong dalam kasih. Saudaraku, kalau kita punya jiwa, punya hati, saling memperhatikan, maka saudaraku ada sukacita yang selama ini mungkin saudara belum pernah dapati. Sukacita melihat orang lain bersukacita. Sukacita melihat orang lain diberkati. Kita kalau punya hati yang mau memperhatikan orang, nanti kita akan melihat orang lain tersenyum. Orang lain bersukacita, orang lain mengucapkan hal-hal yang tidak pernah kita dengar. Dan ternyata saudara bisa. Saudara kita bisa melakukannya. Bagaimana kita bisa peduli dengan orang lain dan bisa melihat orang lain diberkati Tuhan melalui kita. Milikilah hati yang peduli. Milikilah kehidupan yang peduli dengan sesama kita. Kita melihat di dalam ayat berikutnya yaitu Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus yang diberikan kepada kita itu supaya kita ini bertolong-tolongan. Saling menolong, menanggung beban. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang diberikan kekuatan lebih dari yang lain. Sementara yang lain mungkin sedang lemah. Ayo kita memperhatikan, menolong orang itu. Menanggung beban orang yang sedang kewalahan menghadapi beban hidup. Tentunya saudaraku, kita sebagai orang percaya tidak bisa tutup mata. Di era seperti ini bukan hanya jemaat yang sedang mengalami beban hidup yang berat, tetapi saya melihat juga banyak hamba-hamba Tuhan yang sedang membutuhkan doa kita dan pertolongan kita. Saya mengenal beberapa di antara teman hamba-hamba Tuhan yang sangat sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan kemampuan untuk menolong itu sebetulnya mungkin ada pada kita. Masalahnya kita punya tangan terbuka atau tangan tertutup. Hati terbuka atau hati tertutup. Kerinduan yang terbuka atau enggak ada kerinduan sama sekali untuk menolong orang. Saudaraku, hidup yang saling peduli adalah salah satu kunci di mana saudara dan saya akan mengalami hidup yang selalu berkemenangan. Karena itu saudaraku, kemenangan ini tidak bisa dicapai hanya dengan hasil usaha seseorang. Tetapi kalimat bertolong-tolonganlah itu berbicara tentang kerjasama, saling bahu-membahu, saling bergandengan tangan. Ada istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya kita semua sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan di era seperti ini, yang pertama tentunya kita semua berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tetapi satu sisi, ayo kita juga melakukan bagian kita untuk memiliki mata yang terbuka menolong orang lain. Saudaraku, kehidupan yang peduli ini mungkin dianggapnya oleh sebagian orang itu kehidupan yang bodoh. Ngapain mikirin orang, kita sendiri susah. Ngapain memperhatikan orang, kita sendiri kurang. Saudaraku, kalimat ngapain kita memperhatikan orang, kita susah, kita kurang, itu nanti pada waktunya akan jadi kenyataan loh.
Tetapi pada waktu kita berkata, meskipun kita sama-sama sulit, tetapi ayo aku mau menolong. Saya percaya, kita yakin Tuhan pasti bisa melalukan kita dari masa sulit. Dan kita akan mengalami kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan itu semangat kalau melihat kita semangat. Tuhan itu sangat senang kalau kita melihat dengan senang kita bisa terulur tangan kita untuk menolong sesama kita. Saudaraku, milikilah hati yang peduli. Milikilah hati yang peduli, yang berempati dengan orang lain. Saudaraku, kalau kita berempati dengan orang lain, empati itu artinya kita turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kesulitannya, penderitaannya, kesusahannya, kendala-kendalanya. Karena itu kalau kita bisa berempati, kita tidak sekedar asal ngomong, tetapi saudaraku, kita boleh mendengar dan kita boleh merenungkan dan kita boleh berpikir apa yang saya bisa lakukan. Menyalahkan orang terlalu mudah. Menghakimi orang terlalu gampang karena kita cenderung gampang melihat kesalahan orang lain. Tetapi mencarikan solusi dari setiap persoalan yang ada. Memikirkannya dan mencoba melangkah yang dapat kita kerjakan dan kita lakukan itu jauh lebih penting. Karena saudaraku, kalau kita punya jiwa mengkritik, menghakimi kepada orang lain, ini tanda jiwa kita justru jiwa yang lemah. Tetapi meskipun kita menyadari ada begitu banyak kelemahan, tidak baik dari diri kita maupun orang lain. Sudah saudaraku, itu urusan dia, urusan orang lain dengan Tuhan. Yang penting sekarang bagian kita itu apa? Kita punya kepedulian enggak? Ada tindakan nyata enggak? Kalau kita tidak punya kepedulian dan tidak ada langkah apapun, saudaraku, jangan-jangan di dalam diri kita ini enggak ada kasih sama sekali. Ya, karena itu saudaraku, cara yang kedua untuk kita memiliki hidup yang berkemenangan adalah hiduplah dengan memiliki kepedulian. Hiduplah dengan saling peduli satu dengan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir yang akan saya sampaikan, bagaimana saudara dan saya bisa hidup berkemenangan, hiduplah untuk beribadah. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hiduplah untuk beribadah. Saudara perhatikan kalimat ini. Beribadah untuk hidup atau hidup untuk beribadah. Tuhan merindukan saudara dan saya supaya hidupnya itu penuh dengan kemenangan. Hiduplah untuk beribadah. Sekarang kita ini kenal, saudaraku, yang namanya ibadah mungkin saudara seminggu sekali. Itu kalau gereja lagi onsite. Lagi ada ibadah di gereja. Kalau lagi online, saudara masih ikuti nggak ibadah online? Atau kalau saudara ikuti juga, seminggu sekali juga, saudara. Tetapi sebetulnya yang namanya hiduplah untuk beribadah, itu 24 jam, saudaraku. Dari mulai bangun tidur, sampai bangun tidur lagi. Itu sepenuhnya 24 jam. Waktu kita dipersembahkan untuk beribadah. Apa artinya, saudaraku? Ibadah itu artinya kita memiliki sebuah persekutuan dengan Tuhan. Ya, tentu saja ada ibadah-ibadah yang sifatnya bersama-sama, berjemaah di dalam gereja, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi ada ibadah yang sifatnya pribadi, setiap hari hidup kita sebagai ibadah di hadapan Tuhan. Doa kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, apa saja yang kita lakukan, saudaraku, itu sebagai bentuk persembahan ibadah kita. Dan Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Di sini katakan, itu ibadahmu yang sejati. Kita lihat, saudaraku, di dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan
yang mendekat. Saudaraku, ternyata ibadah itu bukan sekedar 24 jam, tetapi ada waktu-waktu tertentu. Ibadah-ibadah yang sudah dikoordinir, sudah disepakati, sudah ditentukan waktunya, jamnya, harinya. Dan ini sebagai apa, saudaraku? Sarana pertemuan. Jadi ibadah itu yang pertama secara pribadi, seluruh hidup kita 24 jam adalah miliknya Dia. Tetapi ternyata ada ibadah-ibadah yang sifatnya pertemuan. Di gereja kita ada ibadah yang namanya ibadah raya, ibadah hari Minggu. Ada ibadah super kids, ibadah anak itu juga hari Minggu. Tetapi juga ada ibadah menara doa. Ada ibadah kul. Dan itu dilakukan. Dan itu sudah ditetapkan waktunya, bahkan tempatnya. Di sini katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya ayo kita datang mendekatkan diri dengan pertemuan-pertemuan ibadah. Saya umumkan mulai minggu pertama bulan September, ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah kita akan dilaksanakan secara onsite maupun masih secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sehat, saudara yang umurnya belum 60 tahun atau sampai umur 60 tahun, yang penting sehat dalam kondisi baik, saudara diperbolehkan sesuai dengan aturan pemerintah untuk beribadah di gereja. Tetapi bagi yang sudah lansia, apalagi kondisinya secara fisik sedang lemah, saudara bisa tetap mengikuti ibadah secara online. Tetapi intinya saudaraku jangan menjauhkan diri. Mau secara onsite, secara online, ayo kita tetap mendekatkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Supaya apa saudaraku? Apa yang kita katakan hidup untuk ibadah itu terrealisasi dan itu kerinduannya Tuhan. Dan ini kunci kemenangan. Karena apa? Kalau kita sengaja menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, ada dampak buruk. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini dampak negatifnya. Kalau kita menjauhkan diri dari sumber kasih karunia yaitu Allah, di mana Allah tempat kita mempersembahkan hidup, tempat kita berbakti dan beribadah kepadanya, Alkitab mengingatkan supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Dan itu dapat menimbulkan kerusuhan. Saudaraku, orang-orang yang selalu membuat kerusuhan, baik kerusuhan dalam keluarga, dalam perusahaan, di jalan, di mana-mana itu, karena apa? Akar dari hidupnya yaitu di hatinya itu ada akar kepahitan. Kecewa, marah, ada kepahitan, ada iri hati. Apa akibatnya? Timbul yang namanya kerusuhan. Kerusuhan terjadi di mana-mana itu disebabkan karena apa? Kepahitan, sakit hati. Karena itu mari saudaraku kita dekatkan diri kepada kasih karunia Allah. Agar kita sehat, kita kuat dan tidak ada kerusuhan. Dan saudara pasti hidupnya selalu diwarnai dengan kemenangan. Saya percaya pada waktu 3 hal ini dilakukan oleh kita, saudara akan menjadi pribadi yang luar biasa, antusias, semangat, saudara hidup untuk beribadah itu akan terrealisasi. Dan saya percaya nama Tuhan melalui hidup kita dipermuliakan, amin. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan, dan saya juga rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, mungkin sedang berbaring di rumah sakit atau di rumah, mari kita berdoa minta kemurahan Tuhan agar Bapak Ibu Saudara diberikan mujizat kesembuhan, kekuatan, kesehatan prima Tuhan nyatakan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan hidup kami adalah hidup yang selalu diwarnai dengan kemenangan. Tidak ada masalah apapun yang dapat menghancurkan hidup kami. Karena setiap masalah akan dipakai oleh Tuhan menjadi sarana berkat. Supaya kami boleh melihat mujizat, kemuliaan, dan anugerah Tuhan lebih lagi. Bapa, kami percaya firman-Mu hidup bertumbuh, berkembang, berbuah-buah dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang sakit, angkat tanganmu.
Kita akan berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang sakit, hamba-hambamu yang sakit. Tuhan, pertolongan Tuhan turun. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Sakit, penyakit, apapun penyakitnya yang ada dalam tubuhmu. Kami menolak kuasanya. Kami menghancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh dihancurkan. Ditolak, dipatahkan. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau saat ini. Dalam nama Yesus, terima mujizat. Terima kesembuhan. Jadilah sehat, jadilah kuat. Engkau mengalami pemulihan yang sempurna. Pulihkan kekuatannya, tenaganya, pulihkan seluruh hidupnya. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia engkau diberkati oleh Tuhan. Indonesia engkau dibebaskan dari COVID-19. Kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia sembuh. Dalam nama Yesus, Presiden, Wakil, dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah diberkati oleh Tuhan. Kami nyatakan Indonesia pulih secara sempurna. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah saat ini. Kami akan beraktivitas kembali dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya berkat Tuhan limpah. Kami angkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus. Persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.